Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Piowati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Neti Putriana. Saya sebagai pemateri 4, yaitu pada halaman 175 sampai dengan 178. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai presentasinya. Secara singkat, ketiga jenis pengalaman belajar Kakak Juni 1985 dan Sulo Lipola Sulo 1990 adalah: yang pertama, pengkajian untuk pembentukan pengetahuan, pemahaman, dan sioginya diwujudkan secara utuh, baik hasilnya berupa fakta, pengertian, kaidah, dan sebagainya maupun prosesnya. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan itu merupakan suatu fakta atau sesuatu yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian adalah gambaran tentang pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Saya ambil contoh, yaitu ketika seseorang baru mencicipi masakan yang baru ia kenal, maka ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma pada masakan tersebut. Sedangkan kaidah adalah aturan yang telah dibuat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur perilaku manusia. Misalnya kaidah hukum di Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan sebagai ideologi negara. Baik, selanjutnya yaitu pengalaman belajar harus dirancang dan dilaksanakan dalam bentuk yang beraneka ragam. Seperti di sini terdapat beberapa poin. Yang bagian A yaitu dari segi caranya, bagian B dari segi peranan subjek didik di dalam pengolahan pesan apa yang dipelajarinya, yang bagian C yaitu dari segi pengolahan pesan, yang D dari segi pengaturan subjek didik. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Yang pertama, dari segi caranya, mendengarkan ceramah. Maksudnya di sini yaitu mendengarkan nasihat-nasihat atau pengetahuan tentang seperti ajaran agama, misalnya di masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Membaca buku. Nah, dengan kita sering membaca buku, maka kita akan mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru. Misalnya untuk menambah kemampuan berbahasa. Selanjutnya yaitu berdiskusi. Diskusi adalah salah satu kegiatan untuk bertukar pikiran. Misalnya melibatkan beberapa kelompok untuk saling bertukar informasi, mempertahankan pendapat, maupun memecahkan masalah pada persoalan diskusi tersebut. Selanjutnya bagian yang B yaitu dari segi peranan subjek didik dalam pengolahan pesan apa yang dipelajarinya. Di sini terdapat ekspositorik, yakni pesan diolah hanya oleh guru, ataupun heuristik atau problematik, yakni pesan diolah bersama oleh guru dan siswa. Maksudnya ekspositorik yakni pesan diolah hanya oleh guru, yaitu materi disampaikan secara langsung oleh guru, sedangkan siswa tidak dituntut untuk memberikan atau menyampaikan materi tersebut. Sedangkan heuristik atau problematik yaitu guru, tidak hanya seorang guru yang harus menyampaikan materi, tetapi murid-murid pun harus mampu menerapkan atau mencerna materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya bagian yang C yaitu dari segi pengolahan pesan, yaitu deduktif dari umum ke khusus ataupun induktif dari khusus ke umum.
deduktif dari khusus deduktif dari umum ke khusus, maksudnya di sini yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf, sedangkan induktif dari khusus ke umum yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya bagian yang D yaitu dari segi pengaturan subjek didik, yaitu kelompok besar atau klasikal dan kelompok kecil ataupun perseorangan atau individual. Kelompok besar atau klasikal maksudnya di sini yaitu pengajaran yang dilakukan antara 30 atau 40 orang siswa atau murid, sedangkan kelompok kecil ataupun perseorangan individualnya ini maksudnya yaitu pembelajaran yang dilakukan yaitu antara 3 atau 8 orang murid saja, sehingga dapat memungkinkan guru untuk mengajar secara individu. Selanjutnya yaitu bagian 2, latihan untuk sasaran pembentukan keterampilan fisik, sosial maupun intelektual. Keterampilan fisik itu merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, seperti sering olahraga seperti itu. Selanjutnya yaitu sosial merupakan keterampilan yang diperoleh individu dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga ia menerapkan pada lingkungan masyarakat seperti bergotong royong, saling tolong menolong, dan sebagainya. Sedangkan intelektual adalah yaitu orang yang menggunakan kecerdasnya untuk belajar, bekerja, dan juga untuk menanyakan, memberikan persoalan, dan juga menjawab persoalan tentang gagasan. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu penghayatan kegiatan atau peristiwa syarat nilai untuk sasaran pembentukan nilai sikap atau afektif dengan pelibatan secara langsung baik sebagai pelaku maupun penerima perlakuan. Maksudnya di sini yaitu berkaitan dengan sikap dan nilai. Misalnya penilaian guru terhadap sikap dan perilaku siswa selama siswa berada di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan kontinu apabila guru memiliki wawasan kependidikan yang mantap dan menguasai pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSH. Dengan demikian diharapkan secara kumulatif akan terpupuk sikap. Sikap yaitu perilaku. Pola pikir yaitu menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Perilaku kreatif maksudnya di sini yaitu proses menghasilkan sebuah ide atau pemikiran baru. Inovatif yaitu mengenalkan sesuatu yang baru. Kritis yaitu merespons sebuah pemikiran atau teori yang telah kita terima, serta kemampuan awal sebagai ilmuwan dan ciri-ciri lain dari manusia Indonesia sesuai PUPN seperti mandiri. Mandiri maksudnya di sini yaitu mengerjakan sesuatu berdasarkan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan bekerja keras yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah sebelum kemauan atau sesuatu yang diinginkannya tercapai. Selanjutnya bagian yang B yaitu peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan program dan penyuluhan BPD sekolah. Maksudnya di sini yaitu bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan baik itu secara perseorangan maupun secara kelompok. Bagian yang C yaitu pengembangan perpustakaan sekolah menjadi sumber pusat belajar atau PSB.
Dengan adanya perpustakaan, maka kita akan mendapatkan berbagai informasi dalam bentuk buku yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka seperti guru, siswa, masyarakat dalam upaya mengembangkan pengetahuan. Yang terakhir yaitu peningkatan dan bagian D yaitu peningkatan dan pemantapan program pengolahan sekolah khususnya terkait dengan peserta didik. Di sini guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan peserta didik karena pada diri guru akan kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa, yaitu untuk membentuk kepribadian yang sejahtera lahir maupun batin. Alternatif itu tentulah seiring dengan upaya peningkatan mutu masukan instrumental dari sekolah seperti kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan lain-lain. Mungkin hanya ini presentasi dari saya ucapkan terima kasih.